hadis mawadu kepada bapak ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah daripada anugerah nikmat dari Allah bersama-sama Bapak Ibu dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pula pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban pula, yaitu kewajiban untuk bertolak ilmi. Salawat dan salam semoga selalu curahkan pula kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat yaumil jazaa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama kita belajar, untuk kita bersama-sama bertolak ilmi. Karena bertolak ilmi itu sangat wajib bagi kita, maka kita harus tetap meluangkan waktu untuk bertolak ilmi. Dan semoga dalam tolak ilmi itu dapat menambahkan ibadah kita, dapat mengurangi kita dalam perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan dalam jalan Islam, dan tambah mantap kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, dan juga dapat memperbaiki yang lain-lainnya. Kalau Rasulullah SAW la tujalisu indal ulama'i illa alladhi yad'ukum min khamsatin illa khamsatin min asyaki illa yakini wa min al-kabair min al-ilasi. Jadi diterangkan dalam hadis Nabi, la tujalisu indal ulama'i, ya, jangan kalian duduk atau bersanding atau menghadiri majelis-majelis ilmi illa alladzi yad'ukum min khamsatin illa khamsatin, kecuali kita dapat, ya, atau ulama tadi atau penceramah tadi atau ustaz yang menyampaikan mengajak kita, ya, mengajak kita, menyuruh kita dari 5 perkara menuju ke 5 perkara. Jadi tujuan kita ngaji adalah untuk menyempurnakan ibadah kita, untuk menambahkan keyakinan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi 5 perkara tadi minasyakin ila yakinin, yaitu dari yang ragu-ragu yang memang menjadi yakin, gitu Pak, ya. Jadi ketika belum ngaji kita mungkin ragu dengan apa yang kita laksanakan, ya. Tapi setelah kita ngaji, setelah kita kumpul, ya, dengan para orang-orang alim, orang-orang soleh, ya, kita sering dinasihatin, tambah kita yakin di dalam kita melaksanakan ibadah, baik itu ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Sebelum kita ngaji, sebelum kita kumpul sama orang-orang alim, orang-orang soleh, mungkin kita tergolong orang-orang yang aku, tergolong orang-orang yang sombong, ya. Tapi setelah kita rajin ngaji, kumpul dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, kita menjadi orang-orang tawadu, orang yang lemah lembut, orang yang andal asal. Nah itu Pak.
Terus ketika kita sebelum kumpul, sebelum senang datangkan pengajian, kita sering permusuhan, sering tidak akur sama teman, sama tetangga, sama yang lainnya. Tapi setelah kita sering kumpul dengan orang-orang alim, dengan orang-orang soleh, kita menjadi orang yang baik. Dan sebelum kita tahu ya, sebelum kita kumpul sama orang-orang alim, orang-orang soleh, mungkin kita sering melaksanakan ibadah-ibadah itu riya ya, atau pamer ya, kepingin dipuji orang, kepingin disambung orang. Tapi setelah kita kumpul dengan mereka, kita menjadi orang yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Dan sebelum kita awal atau bahasa jasad, yaitu kal hayai min kasfil awati, contohnya seperti malu membuka aurat, wal jimai, dan berbuat jima, gitu Pak. Itu malu ada dua golongan. Yang pertama bangsa jasad, yaitu awak-awakan atau wujud jasad kita, yaitu kal hayai min kasfil awati wal jimai. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, itu harus mempunyai sifat malu atau malu min kasfil awrati ya, wajibai, berarti malu membuka aurat kita ya, itu yang bangsa nafsun. Yang kedua imaniyun, yaitu haya yang bangsa imani, bahwa ayam naun mu'minu min fi'lil masyati min khaufillahi ta'ala, yaitu yang kedua, yaitu yang haya yang kedua, yaitu bangsa iman. Jadi bangsa iman itu ayam na'u al-mu'minu min fi'lil ma'asi min khaufillahi ta'ala, yaitu seorang mukmin yaitu mencegah, namanya iman itu mencegah dirinya melaksanakan maksiat min khaufillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu Pak ya. Jadi orang yang punya iman, orang beriman harus mempunyai sifat malu. Malu itu ada dua golongan atau dua bagian. Yang pertama itu bagian nafsiyun, yaitu malu kita membuka aurat, malu kita berbuat maksiat, yaitu di imaniyun, yaitu malu berbuat maksiat dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ada salah satu golongan ya, ada 7 golongan yang nantinya itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah atau pertolongan Allah. Di antaranya itu orang yang takut diajak berbuat maksiat, takutnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Pak ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus bisa mencegah diri kita melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa ya, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil ya, baik itu yang kelihatan sepele ya, itu. Jadi jangan sampai kita itu melaksanakan atau mengerjakan suatu perbuatan dosa ya, atau menyepelekan gitu Pak ya. Kayak menyepelekan biasanya gini Pak, kalau misalnya ya orang-orang yang suka ke kebun gitu Pak ya, itu suka ngambil punya orang ya, itu menyepelekan ya, cuma makanan, cuma buah-buahan. Misalnya kan saya saking hausnya ngambil degannya orang ya, terus atau ngambil punya apalah punya orang itu, dianggap sepele itu Pak ya. Nah itu nggak boleh ya, kalau itu punya tetangga kebun gitu kan, oh ada ke atas mana kita ambil, itu jangan. Itu kita harus takut, yaitu ayam namun mu'minu min fil masyati khawfalillahi, walaupun orang yang nggak tahu tapi Allah tahu, walaupun orang
ketiga yaitu ciri-ciri orang yang beriman yaitu asyukru, bahwa as-sana'u ala muslimin bidzikril isaihi alladzi huwa nikmatun. Ya, jadi yang ketiga ciri-ciri orang yang beriman itu adalah bersyukur. Ya, bahwa ada bersyukur itu as-sana'u, memuji, ya, memuji alam yang atau mengagungkan Allah muhsini terhadap zat yang membagusinya, ya, yang memperbagusi diri kita atau yang memberikan nikmat kepada kita, ya. Bizikril isani, dengan menyebut, ya, kebaikan yang telah diberikan oleh zat yang maha memperbaiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ya, memuji kepada Allah atas anugerah apa yang Allah berikan, atas nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita, baik itu sedikit atau banyak, baik itu berwujud harta, berwujud rasa kesehatan kita, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat yaitu as-sabru, ya. Jadi tanda orang yang beriman yang keempat yaitu sabar, wa huwa tarku asyaqwa, ya, min alimin balaya li khairillah. Jadi yang namanya sabar itu ada tarku asyaqwa, yaitu meninggalkan berkeluh kesah, ya, atau kalau orang Jawa itu wadul, ya, min alimil balaya, dengan rasa sakitnya atau rasa beratnya ujian diberikan kepada orang yang beriman, itu namanya orang sabar, ya. Jadi meninggalkan berkeluh kesah wadul kepada siapapun, ya, di khairillah atau syaqwa min alimil balaya, dari sakitnya, dari beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya orang sabar, yang ketika diuji baik itu dengan apapun, ya, kekurangan harta, dengan penyakit atau bahkan dengan kematian, itu tidak, kalau orang Jawa bilang, tidak berkeluh kesah, ngerusuloh, ya, kepada orang lain atau cerita-cerita gitu, Pak. Kan ada itu, Pak, yang orang dicoba ini ngomongnya malah nggak karuan gitu kan, itu ada, ya. Karena saya itu nengok orang sakit, Pak. Nah, orang sakit itu malah ngomongnya nggak karuan gitu, Pak. Jadi bilangnya gini, saya itu kurang apa sih, ya? Saya itu sholat nggak pernah saya tinggalkan, ya, zakat saya tunaikan, puasa saya tunaikan, kok masih diberi kayak gini, sakit gitu, Pak. Itu Rasulullah kayak gitu malah gitu, Pak. Nah, terus saya tanya gitu kan sama orang tadi, Bapak umurnya berapa tahun gitu kan? Ya sekarang sudah 70 tahun gitu kan. Bapak sakit kayak gini baru berapa kali katanya? Ya baru sekali ini. Berarti banyak mananya, Pak, sakitnya sama warasnya, saya bilang gitu. Ya banyak warasnya, itu masih terus kesah. Terus saya tanya lagi, Bapak punya harta berapa? Ya sama sekian hektar katanya. Terus Bapak kalau sedekah berapa? Ya hasil itu saya ambil 2,5%. Itu kan tadi hanya wajibnya, Pak. Masih banyak yang dinikmati, Pak, gitu kan. Nah itu yang namanya orang sabar, yaitu atar usyaqwa min alimil balaya li khairillah, gitu, Pak. Jadi meninggalkan berkeluh kesah, ya, ketika kita diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ujian, ya, apalagi yang namanya diuji sakit gitu, Pak. Itu kalau orang-orang soleh, orang-orang ahli gitu, Pak, kalau diuji sakit itu nggak bilang itu diuji, dicoba, itu bilangnya ganjaran, lagi diganjar gitu. Itu kalau orang-orang soleh, orang-orang ahli, orang-orang yang tekun ibadah, ketika dia diuji, dicoba dengan yang namanya sakit, itu adalah ganjaran dari Allah. Karena al-mal itu dhaifullah. Orang yang sakit itu
madama fi maradihi, ketika orang itu tetap di dalam sakitnya gitu Pak. Jadi ketika kita sakit itu adalah tamunya Allah Pak, ya, kita tamunya Allah. Jarfa'un lahu kulla yaumin sawaba sab'una sahidin, akan diangkat pahala ya bagi orang yang sakit itu, atau diberikan, yaitu ibadahnya 70 orang mati syahid itu Pak. Jadi orang-orang syuhada itu seperti itu. Jadi orang yang sakit, tapi dalam sakitnya itu menerima, ya, dalam sakitnya diuji sakit itu tetap beribadah, ya, tambah khusyuk, tambah meningkat, gitu Pak. Ya, tidak malah berkeluh kesah, malah keras ulo gitu. Nah itu sakitnya itu tergolong orang ibadah gitu Pak, terus sebagai tamunya Allah. Dan ketika dia itu diberikan kesembuhan dari sakitnya gitu Pak, diberikan kesembuhan dari sakitnya itu, yaitu kalau yakhruju minal dunubi kawaladul umuhumin. Jadi ketika orang sakit itu diberikan kesembuhan, maka dia itu ibaratkan orang keluar dari dosanya Pak. Ibaratkan orang yang baru dilahirkan, maka itu dia tidak akan dosa. Kenapa? Karena ketika sakit itu malah meningkat ibadahnya, berzikir terus, ya kan? Karena banyak orang sakit itu Pak, ya. Mesti orang sakit itu tuh udah, kalau sakitnya terus didasari dengan iman kepada Allah, ya pasti tidak akan lagi yang namanya terus jadi orang yang suka berbuat maksiat, ya kan? Bisa ikut aku sakit kayak gini, sadar, terus dia selalu banyak berzikir, banyak beribadah, meningkat kepada Allah. Maka ketika dia diberikan kesembuhan, yaitu maka itu disebutkan yaitu sebagai orang yang baru dilahirkan dari ibunya. Karena ketika sakit ibadahnya meningkat, yang dulu nggak pernah zikir, yang nggak pernah nyebut asma Allah, jadi nyebut asma Allah. Karena sakit dan banyak astagfirullahaladzim, banyak nyebut Allahu Akbar, karena rasa sakitnya itu kan itu. Terus ketika dia itu kok takdirkan meninggal, maka kata Allah itu dia akan dimasukkan surga tanpa hisab gitu Pak. Nah itu, jadi karena itu karena ketika dia sakit banyak menyebut asma-asma Allah, menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, maka jangan sampai kita uji seperti itu, kita berkeluh kesah tentang Rasulullah, bahkan mengungkit-ungkit Allah, sholat tak terima, itu jangan sampai. Itu namanya orang sabar, ya. Kalau kita lihat kehidupan para nabi-nabi terdahulu, pada orang-orang yang soleh dulu itu Pak, tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Maka ada orang bilang, kalau kamu kepingin tergolong seperti orang-orang kan, Bapak-Ibu sekalian, jadi ada kurangnya, ada salahnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah, demikian materi yang disampaikan Ustaz Isman. Silakan yang ingin bertanya apa saja, monggo. Ada? Monggo Pak Said. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, kita itu pertanyaannya, kita diberi sehat, kita diberi kabar saudara kita sakit, ya, tapi kita belum bisa menjenguknya, ya, belum bisa menjenguknya. Tahu-tahu dikabari meninggal, ya, baru kita tinggal, baru terus kita bisa hadir, malah diomelin, Pak, ya, malah diomelin. Itu satu yang mungkin sudah
risiko Pak ya. Risiko kita, nah saudara ketika sehat kita nggak menjenggotnya, emang sakit nggak dijenggotnya, barang mati yang kok di malah gitu Pak ya. Itu sebenarnya ya triknya satu ya, sebenarnya orang yang dia dijenguk ketika ya kita bertakziah lah ya sudah meninggal ya, sebenarnya ya bersyukur aja sih sebenarnya, harusnya ya, nggak perlu ngomelin atau bahkan harusnya ya minta maaf gitu ya Pak. Misalnya minta maaf ini ya, misalnya dosanya pamannya atau lelenya ini kalau ada dosanya salahnya ya nggak perlu ngomelin seharusnya Pak ya, harusnya ya berhitung gitu Pak ya. Itu ya memang sudah menjadi risikonya sebenarnya. Mama itu 3 hari waktu sakit gak datang, dan sekarang datang udah meninggal gitu. Nah, itu jaminan risiko mungkin ya Pak, risiko dari kita gitu Pak. Tapi sebenarnya sebagai orang yang ditakziahin atau yang meninggal itu keluarga yang lainnya ya gak perlu marah-marah ya kan, yang perlu malah minta maaf ya kan. Itu dan kita juga mungkin ya sifat kita ya harus minta maaf kemarin nggak bisa datang ya, terus kita doakan semoga yang meninggal ini harus khotimah, diampuni dosanya ya, dan semua keluarga diberikan kesabaran gitu. Itu memang jadi risiko itu Pak, kalau sahabatnya ya kayak gitu sifatnya nggak harus marah-marah gitu Pak ya. Itu Pak ya, itu aja mungkin ya. Kalau masalah hukumnya sih ya Allah gitu ya. Yang kayak sebenarnya ya kalau marah-marah itu ya nggak boleh ya kan, ditengok malah ditazwai malah marah-marah gitu kan. Nah, mungkin nanti timbul emosi itu apa ini malah gak datang sekalian apa gitu kan. Nah, mungkin timbulnya ke situ gitu kan. Ya tetap kalau kita bertakziah ya takziah gitu, kita mampu kan itu Pak. Ini kiranya itu aja. Ada lagi Pak yang tanya? Pak Yoto, takdir yang dirasa berat oleh kita. Kita ditakdirkan hidup enak, ya mungkin kita bisa sabar. Kadang-kadang itu juga kita dikasih mudah, dikasih enak, kadang-kadang nggak sabar. Nah ini jadi gimana caranya agar kita bisa sabar dan bisa menerima takdir Allah yang mungkin agak berat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kiat-kiat atau cara kita bagaimana sih bisa selalu diberikan kesabaran atau hati kita bisa sabar ya, di dalam menerima ujian ya. Nah kan ujian itu macam-macam ya Pak ya, ada yang diuji dengan harta banyak, diuji dengan sakit, diuji dengan kemungkinan ya itu. Nah jadi mungkin kalau kita caranya gitu ya agar kita sabar ya mungkin yang kita memperbanyak ibadah, beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya yang itulah mungkin sehingga kita nantinya akan dibukakan hati kita ya, akan dikuatkan iman kita ya. Karena yaitu kekuatan iman kita itu ketika kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mampu kita berusaha berusaha kita memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara yang ya, nasihat apa ya, nasihat yang saya sampaikan gitu, yang berikan gitu ya. Kalau kita ya memang itu kan ya, kalau kita diuji dengan harta banyak sih ya senang-senang aja gitu Pak ya. Itu mungkin selip aja. Tapi kalau kita diuji dengan ujian yang kemiskinan, kematian ataupun yang lainnya, mungkin kita berat ya, tapi makanya kita harus berusaha ya mendekatkan diri kepada Allah ya. Baik ujian seperti apapun kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena yang hanya bisa memberikan suatu kesabaran, ketabahan, kekuatan. Ada pertanyaan tentunya. Mari kita tutup pengajian pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Risman, terima kasih jemaah yang tetap istiqomah. Semoga kepada kita semua, baik yang memberikan ilmu dan juga yang kita yang menerimanya, akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, mari kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi. Bapak